Happy Sunday teman-teman GBN Youth. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. 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 Happy Sunday. Happy Sunday everyone. Wow, thank you so much worship team yang sudah memimpin kita dalam menyembah Tuhan. Dan guys, it's really such a blessing that we can worship God. Meskipun sepertinya keadaan belum membaik ya teman-teman. Tapi dengan segala keterbatasan yang ada, mari kita tetap bersyukur bahwa kita masih bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan Injil. So, today I'm so excited karena kita akan melanjutkan khotbah berseri kita tentang Yakub. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semua ya Tuhan. Engkau Allah yang penuh dengan anugerah, Engkau telah memberkati kami Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan Injil-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap hati kami agar kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, gak bisa dipungkiri nih, kalau karantina atau di rumah aja, bikin kita tuh lebih sering makan. Beneran deh, nonton YouTube, mukbang atau enggak ASMR, bikin kita jadi ngiler terus makan. Lagi bosan, tinggal pesan makanan lewat aplikasi. Lagi belajar, pengennya apa? Nyemil. Terus lagi gabut, belajar masak, ujung-ujungnya apa? Makan makanan yang dimasak tadi. Apalagi nih,
Sekarang bisnis makanan tuh lagi banyak banget. Kita jadi kepengen nyobain satu-satu deh. Misalkan kalian lagi haus nih misalnya, terus pengen yang seger-seger, terus kalian ngeliat iklan boba, dikasih gula aren, dikasih fresh milk, dikasih topping boba yang banyak dan juga es batu. Atau coba kalian bayangin makanan atau minuman favorit kalian ada di depan kalian sekarang. Baru bayangin aja tuh udah bikin kita ngiler ya teman-teman. Nah, boleh sih kita suka sama makanan, tapi jangan sampai kecintaan kita terhadap suatu makanan tertentu bikin kita tuh jadinya terobsesi dan mengorbankan apapun juga demi makanan tersebut. Pasti itu akan mempengaruhi cara kita mengambil keputusan dan juga mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Nah, teman-teman, mungkin juga ada di antara kita yang kecintaannya itu bukan untuk makanan. Mungkin kita punya keinginan yang lain, yang seakan-akan tuh menyetir hidup kita. Mungkin itu apa? Hobi kita. Mungkin kita suka main game, atau suka olahraga, atau suka sama artis K-pop. Ya menurut kita itu semua bisa memenuhi kebutuhan kita akan kebahagiaan, kenyamanan, ataupun penerimaan. Tapi nih, sama halnya dengan makanan. Perasaan secara fisik dan emosional yang kita alamin itu cuman sementara doang, atau bakalan cepat hilang. Kenapa? Ya, alasannya simpel. Karena kita diciptakan untuk sesuatu yang lebih dari itu semua. Kita diciptakan untuk bergantung kepada Tuhan dan sepenuhnya percaya bahwa Tuhanlah yang bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Karena dialah sumber sukacita kita yang sejati. Tentunya, dalam perjalanan hidup kita melalui banyak proses. Kita masih banyak bergumul dengan banyaknya keinginan kita pada hal-hal yang fana, dan kita sering gagal menempatkan Tuhan melebihi hal-hal tersebut. Tapi, Tuhan itu penyayang. God is merciful. Tuhan tahu kelemahan kita dan kegagalan kita. And you know what? Dia tetap memilih untuk mengasihi kita dan ingin memakai kita untuk menjadi berkat bagi dunia. That's why judul khotbah hari ini adalah God's Mercy to a Deceiver, atau yang artinya belas kasihan Tuhan kepada penipu. Oke, kita langsung aja lihat kisahnya. Esau itu adalah anak tertua. Biasanya yang menerima berkat keluarga dan hak kesulungan itu adalah anak sulung tentunya. Tetapi Tuhan memilih Yakub untuk menerima janji yang telah diberikan Tuhan kepada Abraham. Di Kejadian 25 ayat 23, dikatakan bahwa Yakub akan lebih kuat dari kakaknya dan Esau akan melayani Yakub. Nah, ceritanya nih, menjelang akhir hidupnya, Ishak berencana untuk memberkati Esau. Tapi di awal Kejadian 27, kalau kalian baca, kalian akan menemukan bahwa di situ Ribka dan Yakub mengambil kesempatan dalam kesempitan. Karena mereka tahu nih bahwa penglihatan Ishak memburuk dan Esau lagi pergi berburu. Maka mereka menyusun rencana supaya yang diberkati itu Yakub bukan Esau. Kita baca sama-sama di Kejadian 27 ayat 18-20, lalu ayat 25-29. Dan Yakub menghadap bapaknya dan berkata, "Ayah, ini aku," tanya Ishak. "Kamu siapa, Esau atau Yakub?" Jawab Yakub, "Aku Esau, anak sulungmu. Aku sudah melakukan semua yang ayah minta. Duduklah dan nikmatilah daging buruan yang sudah aku masak ini, supaya ayah dapat memberkatiku." Ishak bertanya lagi pada Yakub, "Bagaimana mungkin secepat itu kamu bisa mendapatkannya, anakku?" Jawab Yakub, "Karena Tuhan Allah yang ayah sembah sudah menolongku." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu agar ayah dapat memakannya, lalu memberkatimu." Yakub mendekatkan makanan itu dan Ishak memakannya. Lalu Yakub membawa anggur dan Ishak meminum anggur itu juga. Kemudian Ishak berkata kepadanya, "Anakku, mendekatlah dan ciumlah aku." Maka Yakub mendekat dan mencium bapaknya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Esau yang dikenakan Yakub, dia memberkati Yakub dengan berkata, "Bau anakku ini bagaikan bau padang yang sudah diberkati Tuhan. Semoga Allah memberikan kepadamu embun dari langit dan membuat ladang-ladangmu subur. Semoga dia
memberikan kepadamu hasil panen dan anggur berlimpah-limpah. Semoga banyak orang akan melayanimu dan bangsa-bangsa berlutut di hadapanmu. Semoga kamu berkuasa atas saudara-saudaramu dan biarlah anak-anak ibumu bersujud di hadapanmu. Terkutuklah mereka yang mengutukmu dan diberkatilah mereka yang memberkatimu. Nah, setelah Yakub menjalankan rencana mereka dan berbohong kepada ayahnya kemudian memberkati Yakub. Ishak memberi 4 jenis berkat kepada Yakub. Yakub dianugerahi biji-bijian dan anggur yang berlimpah, kekuasaan atas keluarga mereka dan bangsa lain, kutukan bagi mereka yang mengutuk dia, dan berkat bagi mereka yang memberkatinya. Ini menggemakan perjanjian antara Tuhan dan Abraham. Mungkin saat ini kita menjudge Yakub. Tapi kalau kita renungkan kembali, mungkin Yakub tidak jauh beda dengan kita. Kita terkadang berbohong demi mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Setelah diberkati, Yakub meninggalkan Ishak. Lalu Esau pun datang. Ketika Ishak dan Esau akhirnya menyadari tipu daya Yakub, dijelaskan di ayat 33 bahwa Ishak gemetar dan Esau berseru meminta berkat yang tidak bisa lagi diberikan oleh ayahnya. Bahkan di ayat 41 dikatakan dia bersumpah untuk membunuh Yakub. Tipuan Yakub berhasil, tetapi ada konsekuensi yang menghancurkan. Meskipun nubuatan Tuhan digenapi melalui tindakan Yakub, selalu akan ada akibat dari perilaku tidak saleh tersebut. Ribka dan Yakub. Mereka berusaha dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak menghargai jalan Tuhan. Padahal Tuhan sudah punya caranya sendiri, waktunya sendiri, dan kuasanya sendiri untuk memenuhi janjinya kepada mereka. Seringkali kita pun mencoba untuk melakukan berbagai hal dengan cara kita sendiri dan waktu kita sendiri. Dan kita tidak percaya sepenuhnya pada rencana Tuhan. Saat kita membaca kisah ini, mungkin kita berpikir bahwa gak ada satupun yang layak untuk mendapatkan berkat Tuhan. Terutama Yakub karena dia adalah penipu. Kitab Kejadian menggambarkan kebobrokan Abraham dan keturunannya. Mereka berbohong, menipu, dan memanipulasi. Abraham dan Ishak sama-sama tidak mengakui istri mereka. Mereka mengatakan bahwa Sarah dan Ribka itu adalah saudara perempuan mereka. Sedangkan Ishak dan Ribka masing-masing hanya memfavoritkan salah satu anaknya aja. Ishak hanya sayang sama Esau, dan Ribka hanya sayang sama Yakub. Ribka dan Yakub menipu, sama seperti Ishak dan kakeknya yaitu Abraham. Mengapa Tuhan memilih memberikan berkat kepada orang seperti Yakub? Jawabannya, Tuhan ingin memakai yang biasa-biasa saja, yang lemah dan yang cacat untuk tujuan penebusannya, untuk kemuliaan namanya. Yakub tidak layak, Ishak tidak layak, Abraham pun tidak layak. Kita semua memang tidak layak untuk menerima berkat Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Itu semata-mata hanya karena belas kasihan dan anugerah Tuhan, bukan kelayakan manusia. Kita berpegang teguh pada belas kasihan dan anugerah itu. Kita mengakui ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan yang kudus dan kebaikan Tuhan untuk mencurahkan belas kasihan dan anugerahnya ke atas kita tanpa batas melalui Kristus Yesus. Jika kita baca kisah selanjutnya di Kejadian 28 ayat 1-9, di situ Ishak akhirnya memberkati Yakub tanpa perlu tipu daya atau manipulasi. Ishak memeluk Yakub sebagai orang yang akan menjalankan perjanjian Abraham. Namun, Yakub harus meninggalkan keluarganya dan hidup dalam pengasingan karena kemurkaan dari saudaranya. Kita mungkin mengharapkan Tuhan menegur perilaku masa lalu Yakub yang sangat manipulatif dan menipu, atau mungkin Tuhan memperingatkan Yakub tentang konsekuensi dari tindakannya. Orang-orang pilihan Tuhan itu harus suci, harus murni. Tapi bukannya menghadapi murka Tuhan seperti yang kita duga. Tapi Yakub itu mengalami belas kasihan Tuhan yang lembut seperti Abraham dan Ishak. Dalam Kejadian 28 ayat 12, Yakub mendapat penglihatan tentang sebuah tangga dengan puncaknya mencapai langit. Ini mengingatkan kita pada menara dengan puncaknya di langit,
yang ingin dibangun oleh generasi sebelumnya di Babel, di Kejadian 11 ayat 4. Tapi ada perubahan yang luar biasa. Di Babilonia, orang-orang berusaha menjangkau ke langit untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri. Di sini tangga bukan dibuat oleh usaha manusia, tetapi diberikan oleh wahyu Tuhan sendiri. Bukan umat manusia yang berusaha menuju Tuhan, tetapi tangga Yakub mengingatkan kita bahwa Tuhan penuh belas kasihan dan murah hati, sehingga ia menjangkau umat manusia yang berdosa untuk membuat dirinya dikenal. Kisah ini membawa kita kembali ke Kejadian 11 dan juga membawa kita langsung kepada Yesus. Di sini kita belajar bahwa tangga itu melambangkan Tuhan yang menjangkau umat manusia dan mewujudkan tujuan penebusannya, dan tangga itu sendiri adalah anak manusia, yaitu Yesus. Tuhan datang ke dunia melalui Yesus Kristus, memberikan berkat bagi kita semua, yaitu berkat keselamatan, sebagai sarana untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan Dia melakukan itu untuk kita saat kita masih berdosa. Kita baca sama-sama di Roma 5 ayat 8. Tetapi Kristus mati bagi kita ketika kita masih hidup sebagai orang berdosa yang memusuhi Allah. Dengan begitu Allah sudah menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Tuhan memberikan belas kasihan kepada Yakub dalam kelimpahan. Namun Kristus memberikan kita belas kasihan dalam kelimpahan juga. Kisah Yakub seharusnya tidak menimbulkan kecemburuan di dalam hati kita, tetapi justru menimbulkan rasa syukur dan rendah hati karena kita tahu bahwa kita sama tidak layaknya ketika kita menerima belas kasihan dan anugerah yang tak tertandingi dari Kristus. Orang-orang di Babilonia tidak taat ketika mereka membangun menara untuk mencapai langit yang melanggar perintah Tuhan. Tetapi dalam ketidaktaatan Yakub, Tuhan justru menunjukkan kepadanya sebuah tangga yang menjangkau ke langit untuk mengungkapkan dirinya dan menegaskan kembali bahwa Tuhan akan memakai dia untuk memenuhi janji-janjinya, yang akhirnya membawa berkat bagi semua keluarga di bumi. I know, benar-benar ini adalah suatu anugerah, teman-teman. Ini adalah kasih karunia, sungguh sebuah pengharapan, di mana meskipun dalam ketidaktaatan kita, Tuhan tetap bekerja untuk mewujudkan rencananya dalam hidup kita. Yakub merencanakan dan berbohong untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Meskipun sebenarnya dia punya banyak kesempatan untuk berterus terang kepada ayahnya dan mengatakan yang sebenarnya, tapi dia begitu dibutakan oleh keserakahan akan berkat sehingga dia terus menipu. Kita seringkali tidak berbeda dengan Yakub. Kita biasanya berbohong karena sesuatu yang ingin kita dapatkan. Kita mau orang lain punya pandangan tertentu tentang kita. Jadi kita membengkokkan kebenaran dengan menampilkan versi yang kurang jujur dari diri kita di media sosial misalnya. Kita mau mempertahankan nilai kita di sekolah. Jadi kita mungkin menyalahin tugas dari teman kita dan berbohong kepada guru kita. Seperti Yakub, kita sudah mengacaukan semuanya. Kita juga telah berbohong dan menipu. Tetapi respon dari kasih karunia dan tawaran pertobatan yang diberikan kepada Yakub juga ditawarkan kepada kita. Tuhan itu baik dan murah hati. Dia masih bersedia menawarkan pengampunan dan pemulihan dan kesempatan untuk dipakai olehnya dengan cara yang luar biasa tentunya. Saat kita menjalani kehidupan kita sehari-hari minggu ini, marilah kita mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan dan kita dipakai untuk menunjukkan anugerah yang sama kepada orang lain. Meskipun kita nggak sempurna, kita masih banyak bergumul dan berproses. Bukan berarti Tuhan nggak bisa memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka pun belum sempurna ketika dipakai oleh Tuhan. Tapi biarlah kisah mereka ini bisa memberikan encouragement kepada kita bahwa anugerah dan kebenaran Tuhanlah yang menyempurnakan kita. Biarkan Tuhan bekerja di dalam kita dan melalui hidup kita. Teman-teman, mari kita tenangkan hati kita, kita berdoa.
Bapa, kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa Tuhan. Kami kadang menggunakan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami kadang gak percaya kepada Engkau Tuhan. Kami seringkali berbohong. Tuhan, kami tahu gak ada satupun dari kami yang layak. Tapi terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur oleh anugerah-Mu Tuhan. Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia, untuk memperbaiki hubungan kami Tuhan. Sungguh ini adalah suatu hal yang luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami telah ditebus Tuhan dari kebinasaan. Kami mendapatkan hidup yang kekal Tuhan. Kami sangat-sangat mengucap syukur Tuhan. Biarlah kami juga dalam keseharian kami Tuhan boleh menunjukkan anugerah yang sama kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, inilah doa dan syukur kami Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Thank you so much guys for joining me. Thank you so much for listening. Dan kalau ada di antara kita yang punya pergumulan tertentu, punya masalah atau sesuatu untuk didoakan, aku ngajak teman-teman untuk bisa scan QR code atau link yang ada di layar. Dan thank you semuanya udah nonton tayangan khotbah ini. I'll see you next week. Bye!